Bagi para penonton saya yang menonton channel ini, kalian sekarang pasti sudah tahu kalau channel saya ini masihlah baru dan subscribernya juga masih sedikit. Views di video saya juga tidaklah banyak, hanya ratusan. Lalu tadi malam saya berpikir, bagaimana agar saya bisa meningkatkan performa video saya? Lalu saya sadar akan sesuatu. Tampaknya hari-hari gini seluruh YouTuber di Indonesia itu sedang menggunakan podcast untuk ide video mereka. Dan tidak main-main, video podcast mereka itu pasti mendatangkan banyak views. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat podcast saya sendiri. Tapi karena saya tidak punya teman dan juga saya tidak punya duit untuk menyewa tamu yang terkenal, kali ini saya akan mengundang diri saya sendiri dalam podcast ini. Oke, halo Tuan William. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih telah mengundang saya, Mas William. Terima kasih. Anda ini bisa aja sih. Kan kita itu emang selalu bersama. Oh, iya juga ya. Nah, sebenarnya untuk podcast kali ini saya tidak memiliki topik apa-apa untuk kita. Bukan karena saya malas, tapi karena saya tidak tahu topik apa yang bisa mendatangkan banyak views. Jadi saya berharap untuk Mas William bisa membantu saya menentukan topik kita kali ini. Oh, gitu-gitu ya. Topik apa ya? Oh, iya. Topik yang sering viral itu sih topik klarifikasi biasanya kalau di podcast ya. Oh iya, klarifikasi gitu ya. Jadi misalnya saya buat salah, terus saya menjelaskan kepada penonton saya gitu. Benar Mas, seperti itu, benar. Tapi Mas William ini gimana sih? Saya kan bukan artis terkenal atau juga influencer terkenal. Kalau saya buat salah juga mana ada yang peduli. Gimana? Ngapain saya klarifikasi kalau gitu? Oh iya sih, benar juga. Oh, saya punya ide. Kalau gitu Mas ganti aja topiknya ke buat dark jokes. Nah, nanti setelah Mas buat dark jokes, baru klarifikasi. Gimana? Oh iya, benar. Itu populer sih. Jadi idenya saya harus buat dark jokes dulu, baru nanti pada saat banyak orang marah, saya klarifikasi gitu. Nah, benar gitu mas. Oh, oke. Kalau gitu saya punya satu ide dark jokes nih. Saya coba ya. Oke. Coba dicoba mas. Mata Anda sangat hitam kayak ikan gosong. Bukan. Jangan mentang-mentang dark itu artinya gelap. Nggak literally artinya jokes yang gelap. Bukan mas. Tapi jokes yang menyerang kelompok tertentu atau bisa dibilang edgy. Misalnya kayak kalau mas buat joke tentang agama gitu. Oh, joke-joke yang gitu. Tapi joke kayak gitu tuh udah gak zamannya lagi gak sih? Maksudnya ya masih cukup lucu sih. Tapi bukannya itu udah gak tren lagi ya? Itu udah kayak dari zaman dulu gak sih joke-nya? Iya sih mas. Tapi kan ya mas tahu masih banyak masyarakat kita yang edgy gitu. Oh, ngerti saya. Pasti banyak banget orang yang mengklasifikasikan diri mereka sebagai edgy atau dark karena mereka tuh suka joke-joke yang menghina agama atau rasis gitu ya. Nah, Mas ini sangat pintar. Gitu. Susah ya jadi orang edgy. Jokes mereka cuma di situ-situ aja. Tapi gak apa-apa. Saya akan mencoba jokes ini kalau bisa mendatangkan banyak views. Misalnya gini deh. Agama Anda itu bagaikan garam. Loh, kok garam? Loh, iya dong. Garam itu kan kalau kebanyakan menghancurkan rasa-rasa lainnya. Menghancurkan rasa manis, rasa pahit. Jadi semuanya jadi asin gitu karena mayoritas. Oh iya mas, benar. Nah gitu baru dark jokes mas. Oh iya, saya hampir lupa mas. Biasanya habis mas buat dark jokes, mas harus tambahin kata kayak gini nih. Oh iya, hampir saya lupa. Nah, gitu ya, bener. Gitu ya. Mantap. Tapi kayaknya nggak cukup deh dengan joke kayak gitu. Kayaknya kalau jokes kayak gitu mah yang ada penonton cuma ketawa. Rakyat Indonesia itu kan pintar membedakan mana satir, mana jokes, dan mana yang beneran. Ya nggak sih? Oh bener juga mas ya. Oh iya, saya punya ide lain. Biasanya yang viral juga itu bercandain kegoblokan pemerintah atau ngehina pemerintah mas. Itu biasanya podcast viral itu biasanya. Oh iya emang bener. Emang banyak yang viral dengan cara buat jokes tentang pemerintah gitu ya. Karena pemerintahnya jelek gitu lah ya. Nah bener mas gitu. Nah sekarang mendingan mas coba deh membuat jokes yang menghina kegoblokan pemerintah. Oh oke. Saya coba ya. Mie burung dara enaknya nambah terus. Loh itu kok malah buat iklan mas? Loh kan kayak pemimpin kita. Pengennya nambah masa jabatan terus.
banget. Iya benar. Nah ini kayaknya kalau ini udah cukup Mas. Mendingan Mas sekarang buat klarifikasi deh. Oh benar. Soalnya kita tidak hanya membuat masyarakat marah, tapi kita juga membuat pemerintahan marah. Cuaks, gitu kan caranya? Cuaks gitu kan? Nah oke deh, berarti saya buat klarifikasi sekarang ya. Oke siap. Buat penonton saya mau minta maaf dan klarifikasi soal jokes saya yang hina agama dan juga hina pimpinan di pemerintahan. Saya gak bermaksud untuk ngelakuin semua hal itu dan saya menyesal. Anjing lah, air mata gue gak bisa keluar anjing. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih, bye.